Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 9. Tatsumaki juga, sepertinya aku sendiri yang harus menanganinya. Lalu Saikos mengambil satu botol ramuan. Setelah meminum ramuan itu, Saikos berhasil lolos dari cengkraman kekuatan Tatsumaki. Dan dia pun menjadi sosok yang berbeda, karena kekuatan dia bertambah drastis. Beralih ke pertarungan Garo dan Darkseid. Garo terlihat melepaskan tinju tanpa henti ke tubuh Darkseid. Darkseid tidak menghindar, dia justru menerima tinju-tinju itu. Lalu Darkseid mengencangkan tubuhnya, dan seketika Garo terhempas jauh menembus beberapa dinding di belakangnya. Dinding itu pun runtuh. Puri-puri yang melihatnya tersenyum sambil berkata, "Darky." Lalu Darkseid berjalan menghampiri Garo yang berlumuran darah. Darkseid berkata, "Secepat apapun dirimu atau sebanyak apapun jurus yang kau miliki, semuanya percuma saja di hadapan otot terlatihku ini." Tapi setelah itu, Garo mulai bergerak lagi. Dia berputar cepat mengelilingi Darkseid, lalu melepaskan tendangan yang dia arahkan ke leher Darkseid. Tapi Darkseid menyadarinya, dan dia langsung menghajar Garo hingga Garo terhempas lagi. Darkseid berkata, "Permainan monster-monsteranmu akan berakhir di sini." Garo terlihat babak belur, tapi setelah mendapatkan serangan itu, Garo justru kembali memiliki kesadarannya. Dia berkata, "Loh, kau kan Super Alloy Darkseid. Di mana ini? Harusnya aku sedang bertarung melawan Orochi. Kemana perginya monster itu? Lalu bocah itu, apa dia berhasil melarikan diri?" Darkseid terlihat keheranan melihat Garo. Dia berkata, "Ada apa ini?" Lalu Garo mulai melakukan peregangan sambil berkata, "Kelihatannya aku masih tertidur saat melawanmu barusan." Darkseid berkata, "Masih tertidur katamu? Tidak usah banyak alasan. Memalukan sekali. Tidak sanggup mengakui bahwa kau lebih lemah dariku ya?" Garo berkata, "Ya, aku bukan orang yang menyenangkan saat sedang tertidur. Maaf jika aku sudah membuatmu merasa kau sudah unggul dalam pertarungan ini." Setelah mengatakan itu, Garo mulai bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. Dia pun memasang wajah yang benar-benar serius kali ini. Begitu juga dengan Darkseid. Wajah dia lebih serius dibandingkan sebelumnya. Pertarungan Garo dengan kesadaran penuh melawan Darkseid pun dimulai. Darkseid melepaskan tinjunya. Garo dengan mudah menghindarinya dan langsung melepaskan tendangan yang sangat telak. Tendangan itu bahkan dia hentakan ke tanah sehingga Darkseid pun tersungkur. Walaupun tidak terluka akibat tendangan itu, tapi Darkseid terlihat kebingungan dengan gerakan cepat Garo. Garo berkata, "Aku yakin kekuatanmu lebih dari ini, iya kan? Jika aku mengalahkanmu Darkseid, itu akan menjadi bukti bahwa kekuatan seranganku bisa menang melawan siapapun." Setelah itu Darkseid bangkit lagi. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Benar, koordinasi antara semua otot dalam tubuhnya sudah meningkat drastis. Apakah pertunjukan utamanya akan dimulai setelah ini?" Lalu Darkseid berkata kepada Garo, "Sangat disayangkan melihat otot kualitas tinggimu itu rusak di asosiasi monster. Asosiasi pahlawan memiliki alat-alat fitness terbaik. Jika memungkinkan bagimu untuk berubah pikiran, menebus kejahatanmu dan menempa otot-ototmu dalam pikiranmu, kau mungkin bisa menjadi pahlawan sejati." Mendengar ucapan Darkseid, Garo teringat ucapan Gyoro-Gyoro yang mengatakan bahwa dia bisa mengubah Garo menjadi monster terkuat. Setelah itu Garo tersenyum sambil berkata, "Kalian semua, mau itu asosiasi pahlawan ataupun asosiasi monster, kalian semua akan kumusnahkan malam ini." Lalu Garo bersiap untuk menyerang lagi sambil berkata, "Sekarang beristirahatlah dengan tenang." Darkseid pun tersenyum dan dia sudah bersiap juga. Dia berkata, "Kalau begitu, izinkan aku untuk mengakhiri semua ini sekarang juga." Setelah itu Darkseid memperbesar otot tubuhnya lalu melesat cepat ke arah Garo. Garo cukup panik melihat kedatangan Darkseid yang tiba-tiba. Dia berpikir di dalam hatinya, "Jika serangannya mengenaiku, aku bisa langsung mati. Haruskah aku menepis serangannya?" Lalu akhirnya Garo mencoba menepisnya, tapi sayangnya gagal. Dia berkata, Aku tidak bisa menepisnya. Satu serangannya saja menyimpan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan jurus aliran air penghacur batu milik Patwa itu tidak mampu menepisnya." Saat itu seluruh tulang Garo retak semua karena serangan Darkseid. Darkseid terus mendorong Garo menembus bangunan di sana hingga hancur berkeping-keping menjadi puing. Lalu Darkseid berhenti ketika Garo sudah terkubur puing-puing itu. Darkseid berkata, "Aku pernah mengajak Silver Fang latihan bertarung bersama demi bisa merasakan jurus hebatnya itu. Padahal aku lebih banyak menyerang saat itu, tapi dia mengalahkanku. Walaupun aku tidak terluka sama sekali, tapi semua seranganku berhasil ditepis olehnya dan aku dijatuhkan berkali-kali. Aku tahu karena aku pernah merasakannya. Garo, kau
masih terlalu lemah. Kau bisa menang sejauh ini hanya karena keberuntungan saja. Jika yang kau lawan saat itu Atomic Samurai, Tatsumaki, Flashy Flash, atau King, kau mungkin sudah mati duluan sebelum mampu menunjukkan jurus yang sudah kau latih dengan keras itu. Aku tidak tahu apa yang membuatmu marah sampai kau mulai memburu para pahlawan, tapi kau harus menyadari posisimu." Setelah mengatakan itu, Garo tiba-tiba bangkit dan menghempaskan puing-puing ke tubuh Darkseid. Walaupun ya, itu sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh berotot Darkseid. Lalu Garo berkata, "Ya, kalau sudah menyangkut soal kekuatan, hanya mereka yang melakukan kekerasan tanpa rasa penyesalanlah yang mampu menang melawan segalanya. Kuncinya adalah mengabaikan rasa kebaikan. Kemunafikanmu itu membuatku ingin muntah. Apakah semua ini bagian dari rencanamu untuk menyebarkan kebaikan dan menghukum yang jahat? Apa kau menjadi lebih kuat hanya karena berpihak pada sisi yang baik? Kau dengan mudahnya menyebut ini sebagai permainan monster-monsteran. Kalau begitu, bukankah yang kau lakukan juga hanya bermain pahlawan-pahlawanan? Kalian para pahlawan adalah sampah, dan melihat kalian yang mendapatkan dukungan dari masyarakat sampah juga membuatku sangat kesal. Karena itulah aku bertarung. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghancurkan keadilan. Kau tidak akan bisa menghentikan permainan monster-monsteran ini." Setelah itu Garo pun mulai maju lagi. Darkseid berkata, dia masih bisa bergerak setelah mendapatkan luka yang parah seperti itu. Kemudian setelah itu beralih ke Saitama dan yang lainnya. Saitama terlihat kesal karena jubahnya bolong ditusuk monster. Dia berkata, "Dasar monster-monster sialan." Flashy Flash menanggapinya dengan santai. Dia berkata, "Sudah kubilang jangan lengah." Lalu Saitama berkata lagi, "Aku akan minta Genos untuk menjahitnya kalau sudah pulang nanti." Flashy Flash berkata lagi, "Sepertinya kau bisa bertarung, tapi dari apa yang kulihat, kekuatanmu itu masih setara petarung tingkat 3. Kau masih belum terlatih. Kemampuanmu masih harus diasah. Walau ini sulit dilakukan, tapi alangkah baiknya jika kau menghabisi musuhmu dalam sekejap dengan satu serangan sekaligus, tanpa meninggalkan jejak, supaya tidak ada yang menyadari keberadaanmu. Jika kau sudah mencapai titik itu, barulah kekuatanmu bisa dianggap setara petarung tingkat pertama." Saitama terlihat sedih mendengarnya. Dia berkata, "Tanpa disadari siapapun? Seriusan? Kalau seperti itu akan jadi kesepian kan?" Flashy Flash berkata, "Apa kau menjadi pahlawan untuk mengincar ketenaran? Ya, akan kutunjukkan padamu seperti apa kekuatan petarung tingkat pertama saat aku melawan si Raja Monster nanti. Jangan sampai kau menghambatku ya." Saitama berkata, "Tidak usah repot-repot, biar aku saja yang melakukannya." Lalu monster yang sedang bersama mereka berkata, "Mereka benar-benar meremehkan Orochi-sama. Kalian akan kencing di celana begitu tahu betapa kuatnya sang Raja Monster." Sementara itu, Genos masih berlari menuju markas asosiasi monster. Genos berkata, "Dilihat dari skala pertempuran ini, kuharap pakaian Sensei baik-baik saja." Kembali lagi ke Garo. Garo melepaskan tinjunya yang bertubi-tubi, tapi Darkseid masih bisa menahannya. Darkseid berkata, "Tidak masalah, otot-ototku bisa menahan serangan apapun. Akan kuhabisi Garo dalam sekejap begitu serangannya berhenti." Tapi apa ini cuma perasaanku saja? Atau memang gerakannya menjadi semakin cepat? Tidak, gerakannya memang benar-benar semakin cepat. Dia menjadi semakin cepat. Dia tidak berhenti. Dia juga tidak menunjukkan tanda untuk menghentikan serangannya. Rasanya seolah-olah aku menerima serangan dari banyak ahli bela diri. Dia terus menyerangku seperti sebuah gelombang pasang air. Lalu tiba-tiba Darkseid merasakan perasaan aneh. Dia berkata di dalam hatinya, "Apa yang terjadi?" Sesaat, kenapa kata kalah terlintas dalam pikiranku. Mustahil, benar-benar mustahil. Aku tidak akan kalah dalam adu kekuatan fisik. Caraku membangun otot-ototku berbeda dari puri-puri prisoner dan si Tank Top Master. Sementara itu, Garo melepaskan tinju aliran air penghancur batu di tangan kirinya dan tinju angin pembelah besi di tangan kanannya. Garo berkata, dengan cara inilah dia bisa dihancurkan. Layaknya gabungan kekuatan serangan beruntun kedua patua itu. Bahkan pertahanan ototnya yang hebat sekalipun bisa hancur tanpa ampun dengan cara ini. Sebuah teknik rahasia yang mustahil dilakukan oleh jenius kelas dunia manapun sendirian. Tinju taring-taring pembunuh naga akhirnya berhasil dikuasai secara tidak sadar oleh Garo. Melalui tempaan latihan yang mematikan, keberanian menantang dojo lain, hingga kegigihannya memburu para pahlawan, Garo kini mampu melancarkan serangan yang akurasinya melampaui tinju aliran penghancur batu milik Silver Fang, maupun tinju angin pembelah besi milik Bom. Dulu kedua guru besar itu dikenal sebagai pilar kembar yang menyokong dunia pahlawan. Namun kini di hadapan pertahanan absolut Super Alloy Darkseid, pria yang berdiri di puncak kekuatan fisik manusia, Garo sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Baginya, pertarungan melawan yang terkuat adalah bahan bakar. Semakin terpojok posisinya, semakin besar kekuatan aslinya yang meledak keluar, memicu pertumbuhan yang melesat jauh, melampaui batas kewajaran manusia. Setelah itu, Darkseid memulai serangan balik. Dia berkata, "Jangan bangga dulu, akan kukerahkan seluruh kekuatanku." Lalu Darkseid melepaskan tinjunya yang diberi nama Super Alloy Bazooka. Sementara Garo menahannya dengan tinjunya juga. Mereka pun beradu tinju. Tapi saat itu, baju yang melekat dan menyatu pada tubuh Garo langsung hancur karena tinju Darkseid. Tapi saat itu pula, pembatas kekuatan Garo mulai hancur. Darkseid terkejut melihatnya. Dia berkata, "Apa ini? Tubuhnya seorang monster?" Sesuatu yang mengerikan pun mulai terjadi pada fisik
Garo, seluruh serat pakaian yang menempel di tubuhnya terlihat meliuk dan memusat pada satu titik di perutnya, bagaikan pusaran energi yang siap meledak. Dan momen hancurnya pembatas kekuatan Garo itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 9. Pixel Power